Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke nak, pada pertemuan yang sebelumnya Pak Imam sudah menjelaskan mengenai skala, yaitu perbandingan ukuran pada peta dan ukuran sebenarnya. Oke, hari ini kita masih membahas tentang skala, ada kaitannya dengan skala, namun di sini Pak Imam ingin menekankan kepada anak-anak Bapak bahwa di dalam materi skala itu yang kita bahas tidak hanya jarak ya nak, tidak hanya jarak, bisa saja panjang sebenarnya, lebar sebenarnya, panjang pada peta berarti konteksnya adalah panjang ya, atau nanti bisa jadi tinggi, tinggi sebenarnya, tinggi pada peta, dan lain sebagainya. Yang ingin Pak Imam tekankan di sini adalah ketika pembahasan skala itu tidak hanya membahas mengenai jarak. Nah, jadi Pak, bagaimana rumus yang kita gunakan? Nah, rumus yang kita gunakan masih sama seperti rumus yang kemarin. Ya, makanya Pak Imam kemarin menuliskannya skala sama dengan ukuran pada peta. Jadi kalau kita berbicara tentang ukuran, itu bisa panjang, bisa lebar, bisa tinggi. Cakupannya luas ya nak. Oke, karena kemarin kita membahasnya adalah jarak, maka rumusnya skala sama dengan JP per JS. Jarak peta per jarak sebenarnya. Tapi kalau nanti yang dibahas adalah tinggi, berarti rumusnya sama juga. Skala sama dengan TP per TS. Tinggi pada peta per tinggi sebenarnya. Oke, itu ya. Hari ini kita akan membahas 3 soal yang berkenaan dengan skala masih. Sekarang anak Bapak silakan buka bukunya halaman 59. Kita akan membahas soal nomor 18 ya. Soal nomor 18 itu bunyinya adalah tinggi sebuah pohon adalah 12 meter. Jika pohon tersebut dilukis pada kertas dengan tinggi 24 cm, maka skala yang digunakan adalah. Oke, langkah pertama kita pahami dulu soalnya nak. Ya, bagaimana cara memahami soal? Dengan cara menuliskan apa yang diketahui, ditanya dan dijawab. Ya, seperti pada pertemuan sebelumnya, di dalam materi skala itu yang kita bahas hanya ukuran sebenarnya, ukuran peta, dan skala. Jadi yang perlu kita cek di dalam soal adalah 3 unsur tersebut. Oke, kita mulai membaca soal kembali. Tinggi sebuah pohon. Tinggi sebuah pohon. Berarti ini bisa kita pastikan ini adalah tinggi sebenarnya. Ya, karena di sini tidak ada kata-kata peta. Ya, tinggi sebuah pohon adalah 12 meter. Berarti ini adalah TS, yaitu tinggi sebenarnya 12 meter. Oke, kita lanjutkan. Jika pohon tersebut dilukis pada kertas dengan tinggi 24 cm. Nah, 24 ini berarti tinggi pada peta atau tinggi pada gambar. Karena kita kebiasaan menyebutnya peta, maka kita menggunakan kata peta ya nak, nggak usah kata gambar. Berarti ini adalah tinggi peta TP 24 cm. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata jika pohon tersebut dilukis. Ya, berarti digambar. Berarti tinggi pada gambar atau tinggi pada peta. Itulah 24 cm. Maka yang ditanya adalah skala. Oke, itu dia. Nah, soal cerita yang ini sudah Pak Yum sajikan ke dalam bentuk penyelesaian soal. Sudah Pak Yum sajikan ke dalam bentuk penyelesaian soal ya nak. Jadi sudah Pak Imam tuliskan, sudah Pak Imam pindahkan. Seperti ini dia bentuknya. Oke ya. Oke. Nah, ini dia yang tadi soalnya. Diketahui tinggi sebenarnya itu adalah 12 meter.
tinggi peta adalah 24 cm, tentukan skala. Nah, di video yang kemarin sudah Pak Yung jelaskan, kalau yang ditanya skala, jika yang ditanya adalah skala, maka yang harus kamu lakukan adalah ubah satuan ke dalam cm. Cm itu apa, nak? Sentimeter, ya. Jika yang ditanya adalah skala, ubah satuan ke dalam bentuk sentimeter. Sekarang kita cek. TS-nya itu adalah meter satuannya. TP-nya itu adalah sentimeter satuan. Berarti yang ini sudah satuannya sudah sesuai, ya, nak. Karena diminta adalah sentimeter. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengubah 12M ini menjadi satuan cm atau sentimeter. Oke, berarti kita ubah TS-nya. TS sama dengan 12M sama dengan, kita tuliskan angka 12-nya. Nah, kita mau ubah tangganya dari meter ke sentimeter. Ke sentimeter. Oke, dari meter ke sentimeter, berarti kalau di tangga satuan panjang dia turun. Kalau turun maka dikali. Ya, turun berapa tangga, nak, dari meter ke sentimeter? Di bawahnya ada desimeter, di bawah desimeter sentimeter. Berarti ada turun 2 tangga. Maka dikali 1, 2. Turun 2 tangga, tambahkan angka 1 di depan. Maka 12 kali 100 adalah 1200. Sudah, nak? Inilah yang akan kita gunakan. 1200 inilah yang akan kita gunakan ketika nanti mau kita ganti harga atau nilai TS-nya, ya. Jadi sudah bukan 12 lagi, tetapi 1200. Karena satuan yang diminta adalah sentimeter. Oke. Setelah semuanya sudah kita lengkapi, semua satuan sudah dalam bentuk cm, kita masukkan rumusnya. Skala sama dengan, kalau kemarin JP per JS, maka karena yang kita bahas adalah konteksnya tinggi, maka maka rumusnya adalah TP per TS. Sama aja, ya, nak? Oke, TP-nya berapa? 1200. Oh, salah. TP-nya adalah 24. Yang ini, ya. TP 24 cm. Berarti 24 per TS-nya. Ini dia. 1200. Oke. Sudah. 24 per 1200. Oke, kita sederhanakan, nak. Sehingga nanti bentuknya menjadi 1 berbanding. Atau 1 per. Ya. Berarti sama-sama kita bagi 24. Ya, 24 bagi 24 itu hasilnya adalah berapa, nak? Ini sama-sama kita bagi 24. Bagi 24 bagi 24. Oke, ya, maka hasilnya adalah 24 bagi 24 1 per 1200 bagi 24. 50. Maka hasilnya atau skalanya adalah 1 per 50 atau biasa disebut dengan 1 banding 50. Inilah dia skala dari soal tersebut. Oke, nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Oke, di contoh soal yang kedua, Pak Imam mengambilnya dari soal halaman 60, nak. Bagian isian, ya, nomor 21. Di situ ada gambar tugu, ini di sebelah kanan. Di bawah gambar itu dikatakan skalanya adalah 1 banding 80. Sudah jelas, ya, berarti ini adalah skala 1 banding 80. Sudah sangat jelas sekali. Sekarang kita baca soalnya, nak. Ika menggambar tugu pahlawan yang ada di kotanya.
bentuk gambar Ika ditunjukkan pada gambar di samping. Ini gambarnya tubuhnya, digambar dengan skala 1:80. Sudah jelas ini adalah skala. Jika tinggi tugu sebenarnya, sudah jelas sekali ya nak, berarti ini adalah TS, yaitu tinggi sebenarnya adalah 40 meter. Maka tinggi tugu pada gambar atau tinggi tugu pada peta adalah, itu yang ditanya. Berarti yang ditanya adalah TP. Itu dia. Yang ditanya adalah TP, oke? Ilustrasi ini sudah Pak Im sajikan ke dalam bentuk pemecahan masalah seperti berikut ini. Nah, ini dia. Diketahui TS-nya 40 meter, skalanya adalah 1:80, maka yang ditanya adalah TP. Oke, sekarang kita mau menyelesaikan soal ini. Ya, karena yang ditanya adalah tinggi pada peta atau TP, kemarin Pak Im sudah kasih tahu kuncinya ya. Jika yang ditanya adalah TP, atau JP, sama aja ya nak, atau ukuran peta, maka sama seperti sebelumnya, ubah satuan ke dalam bentuk sentimeter. Ubah satuan ke dalam bentuk satuan sentimeter, itu kuncinya. Oke, nah di sini karena ada satuannya meter, berarti kita ubah TS-nya, tinggi sebenarnya 40 meter itu sama dengan 40. Ya, mau kita ubah ke sentimeter. Berarti dari meter ke sentimeter turun. Kalau turun berarti dikali. Turun 2 tangga ya nak, seperti sebelumnya tadi juga. Berarti turun 2 tangga, 1, 2, tambahkan angka 1 di depan. Berarti 40 dikali 100, 4 kali 1, 4. Tambahkan nolnya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti 4000 cm. Itu dia ya, yang sudah kita ubah ke dalam bentuk satuan cm. Nah, karena satuannya sudah tepat, sudah cm, tinggal kita masukkan rumusnya. TP sama dengan S kali JS kemarin. Ya, itu kemarin. Nah, karena sekarang kita membahasnya adalah tinggi, berarti S kali TS sama dengan S-nya yang mana? Ini dia, 1:80. Kita tuliskan ke dalam bentuk pecahan, 1/80. Supaya apa nak? Supaya anak bapak lebih gampang mengoperasikannya ya. Lalu dikali TS-nya yang mana? Ini dia, 4000. Sama dengan, nah bisa dikalikan dulu atasnya, 1 kali 4000. Kita anggap saja 4000 nya ini 4000 per 1. Boleh ya, karena dia bentuknya pecahan. Kembalikan ke bentuk pecahan, berarti pembilang kali pembilang, 1 kali 4000, 4000 per penyebut kali penyebut, 80. Oke, sampai di langkah ini kita coret yang bisa dicoret. Ada 0 di bawah, 0 di atas, coret nolnya. Oke, tinggal 400 per 8. Hasilnya adalah 50 cm. Itu dia nak. Jadi tinggi pada peta adalah 50 cm. Oke nak, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang ketiga. Oke, nah untuk contoh soal yang ketiga, Pak Im ambil dari soal halaman 60 masih pada nomor ke-22. Diketahui skala suatu peta adalah 1:1.750.000. Sudah jelas ya nak? 1:1.750.000 ini adalah skala. Ini adalah S. Jika panjang ujung barat, berarti kita berbicara tentang panjang pada soal ini ya. Kalau tadi tinggi, ini kita bahas panjang. Jika panjang ujung barat dengan ujung timur pada suatu pulau pada peta, jelas di situ ya nak, pada peta, berarti ini adalah PP.
panjang peta 5 cm. Maka jarak sebenarnya atau panjang sebenarnya ujung barat dan ujung timur pulau itu adalah berapa kilometer? Oke. Nah, sekarang ilustrasi soal ini sudah kita sajikan ke dalam bentuk seperti ini. Ya. Pak yang ulang kembali diketahui S sama dengan 1:1.750.000, PP sama dengan 5 cm atau panjang peta ada 5 cm. Ditanya adalah PS atau panjang sebenarnya, ya. Nah, kemarin kuncinya tadi kalau ditanya skala satuannya bagaimana? Kalau ditanya pada peta, satuannya bagaimana? Nah, kalau ditanya adalah yang ukuran sebenarnya, maka jika yang ditanya ukuran sebenarnya, maka pada hasil akhir ubah satuan menjadi km atau kilometer. Tapi ingat di akhir ya nak, pada hasil akhir ya. Jadi sekarang kita masih lakukan langsung dengan menggunakan rumusnya ya. Berarti yang ditanya adalah PS. Maka rumus PS atau panjang sebenarnya sama dengan PP dibagi S atau panjang peta dibagi skala. Oke, sama dengan PP-nya berapa nak? 5, ini PP ya, bagi 1/1.750.000. Sudah, bentuknya sudah menjadi pecahan ya. Kita buat saja 5-nya menjadi 5/1. Nah, jadi pembagian pecahan nih. Kita sudah pernah belajar pembagian pecahan. Caranya bagaimana? Kita ubah menjadi kali, tapi pecahan keduanya berubah tempatnya. 1.750.000-nya sebagai pembilang, lalu satunya sebagai penyebut. Tinggal dikalikan nak, pembilang kali pembilang. 5 kali 1.750.000 adalah 0, 5, simpen 2, 7, simpen 3, 8. Ini dia. 8.750.000 per 1 sama dengan 8.750.000. Namun satuannya adalah sentimeter. Nah, langkah yang berikutnya adalah kamu ubah satuan yang sentimeter ini ke dalam bentuk kilometer. Yuk, bagaimana cara mengubahnya? Dari sentimeter ke kilometer. Naik atau turun? Naik. Naik ya, kalau naik berarti dibagi. Maka 8.750.000 dibagi. Berapa kali naiknya nak? Berapa kali naiknya? Dari kilometer ada hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Berarti ada 5 ya. Berarti nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tambahkan angka 1 di depannya. Oke, sama dengan nolnya boleh dicoret karena dia pembagian. Ambil nol yang paling sedikit, yaitu 4. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti coret 4. Coret 4 juga. 1, 2, 3, 4. Tinggal 875 dibagi 10 sama dengan 87,5 kilometer. Itu dia. Ya, itu dia ya nak, jawabannya 87,5 kilometer. Oke. Itulah penjelasan Pak Yom hari ini mengenai skala dan aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Kita sudah membahas 3 soal tentang skala. Jadi intinya adalah
Penggunaan rumus skala itu tidak hanya digunakan untuk mengukur atau menghitung jarak, ya nak. Bisa jadi dia menghitung panjang, atau menghitung lebar, atau menghitung tinggi. Jadi tidak terpaku pada jarak saja. Ya, makanya di rumus itu Pak Imam tuliskan skala sama dengan ukuran pada peta per ukuran sebenarnya. Jadi karena dia bahasanya ukuran, lebih fleksibel ya. Bisa digunakan untuk panjang, bisa digunakan untuk lebar, dan digunakan untuk tinggi. Oke nak, silahkan uh, pahami kembali materinya, silakan diulang-ulang videonya, silakan diperhatikan catatannya, dan saran Pak Imam catatannya di print ya nak, karena buku kita kurang lengkap, jadi sebagai bahan belajar kamu bisa dibaca-baca. Oke nak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.